中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Pil obat sepenuhnya berwarna merah darah dan seukuran mata naga. Pil obat ini tampak sangat aneh. Sekilas, sepertinya seperti tubuh transparan yang penuh dengan darah. Ada cahaya merah gelap berdarah di tengah-tengah pil obat. Pil itu seperti mata kecil dengan sekilas dan seluruh tubuhnya memancarkan perasaan aneh. Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada pil obat darah merah. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia tampaknya dapat merasakan bahwa pil obat ini memiliki beberapa perbedaan dari barang biasa. Namun, ia tidak dapat mengidentifikasi area di mana ia berbeda. Terlepas dari apa itu, ini, Life Devouring Pill, adalah pil obat tingkat tertinggi yang Xiao Yan telah lihat selama bertahun-tahun. Guru telah menyebutkan bahwa ketika pil obat telah mencapai tingkat tertentu, itu akan memiliki beberapa spiritualitas. Aku ingin tahu apakah ini juga berlaku untuk pil penyembahan kehidupan, ini? Sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mengambil botol dan tatapannya menyapu mulut botol itu hanya untuk sedikit terkejut. Suatu jenis jejak energi tertentu ditarik pada tutup botol. Jika seseorang melihat lebih hati-hati, sepertinya itu memiliki semacam efek penyegelan, ini memang layak menjadi pil obat tingkat 7 puncak. Tidak disangka bahkan benda yang digunakan untuk menyimpannya harus menggunakan energi untuk menekannya. Dari kelihatannya, apa yang disebut oleh guru itu benar. Xiao Yan merajut alisnya sedikit, tetapi tidak mengeluarkan pil obat dari botol. Sebuah pil obat tingkat seperti itu tidak dapat secara acak dikeluarkan. Kalau tidak, itu akan membawa beberapa fenomena yang tidak biasa. Apakah ada barang lain yang saudara laki-laki kedua peroleh bersama pil obat? Xiao Yan memegang botol sambil mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiao Li. Xiao Li terkejut ketika mendengar ini. Tatapannya segera mulai melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia mengangguk dan mengeluarkan gulungan merah darah dari cincin penyimpanannya. Gulungan itu memiliki cahaya merah samar yang merembes keluar darinya. Selain itu, tidak ada satupun tempat di seluruh tubuhnya untuk membukanya. Seluruh benda itu seperti tiang batu giok yang ketat. Ini adalah sesuatu yang saya peroleh bersama pil, tapi saya tidak dapat membukanya. Xiao Li menyerahkan gulungan berwarna darah ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan cemberut. Xiao Yan dengan cepat meletakkan botol batu giok di tangannya dan menerima gulungan itu. Dia meletakkannya di tangannya dan memeriksanya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia dengan lembut menghembuskan dan menyuarakan pikirannya, jika saya tidak salah, ini harus menjadi rumus obat untuk pil penyembahan kehidupan. Ekspresi Xiao Li tidak banyak berubah ketika dia mendengar ini. Dia samar-samar menebak sesuatu yang mirip ketika dia telah mendapatkan pil obat saat itu. Namun, dia tidak terlalu yakin. Hati Xiao Li menjadi panas ketika dia mendengar konfirmasi Xiao Yan. Dia menjilati lidahnya dan menggunakan suara yang sangat lembut untuk berbicara. Jika ini benar-benar formula obat untuk pil Life Devouring, klan Xiao kami mungkin memiliki harapan untuk makmur. Mampu membuat puluhan ahli Douwang. Itu Mystic Cloud Sector tidak ada artinya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit bahkan jika ini, Life Devouring Pill, dapat menutupi kehidupan seseorang untuk mendapatkan 3 tahun kekuatan Douwang. Itu juga di puncak tingkat 7 pil obat. Bagaimana bisa begitu mudah disempurnakan? Sangat mungkin hampir tidak ada orang di benua ini yang dapat membuat pil obat tingkat 7 seperti itu dalam jumlah massal.
Yao Lao harus mengerahkan seluruh upaya untuk memperbaiki pil obat tingkat 6, Ground Spirit Pill, berhasil saat itu, apalagi pil penyembahan kehidupan yang dapat dianggap di antara bagian atas dalam tingkat ke-7. Lupakan masalah apakah mungkin untuk menemukan bahan obat yang cukup. Bahkan jika seseorang berhasil menemukannya, hanya memperbaiki pil obat 6 tingkat sudah membawa fenomena yang tidak wajar seperti itu. Jika seseorang memurnikan pil obat 7 tingkat, akankah surga tidak mengirimkan petir yang akan menghancurkan baik orang itu maupun pilnya? Selain itu, bahkan jika petir tidak membunuh, apakah orang itu tidak akan lebih sial jika itu menarik perhatian beberapa orang yang kuat? Di benua Douki saat ini, alkemis yang bisa memperbaiki pil obat di puncak tingkat ke-7 sudah ada yang langka seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn. Mungkin, bahkan Yao Lao saat ini akan sulit sekali untuk memperbaikinya, kecuali dia memulihkan kekuatan puncaknya. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, yang baru saja melonjak, dan fakta bahwa ia mengendalikan Fallen Heart Flame, peluangnya untuk berhasil memperbaiki Life Devouring Pill ini mungkin bahkan tidak mencapai 10%. Selain itu, tidak diragukan lagi akan menjadi keputusan yang sangat bodoh jika dia menyerahkan formula obat kepada seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat jenis ini. Oleh karena itu, mencoba untuk mengandalkan pil penyembah kehidupan ini untuk membuat puluhan ahli douang pasti sesuatu yang tidak mungkin. Xiao Li juga terbangun dari ilusinya yang agak kecewa ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tanpa daya menghela nafas dan berkata, "Anda harus menyimpan benda ini. Saya bukan seorang alkemis, jadi tidak akan banyak berguna bagi saya untuk mempertahankannya." Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak menolaknya. Itu memang tidak cocok untuk menempatkan kentang panas semacam ini di tangan Xiao Li. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut pada gulungan itu. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan ekspresi serius, "Anda tidak boleh menyebut ini pil penyembahan hidup atau formula obat untuk siapapun. Jika tidak, akan ada banyak masalah jika bocor. Tenang, saya bukan orang yang impulsif. Selama 2 tahun ini, tidak ada orang lain selain Anda dan saya yang tahu tentang ini." Xiao Li tersenyum sambil menjawab. Dia menunjuk ke arah botol batu giok di atas meja dan berkata, "Anda juga harus mengambil pil penyembah hidup yang terakhir bersama Anda. Ini tidak lagi berguna bagi saya." Xiao Yan ragu-ragu sedikit sebelum mengambilnya. Dia menyuarakan pikirannya, "Saya akan menemukan waktu untuk mempelajari pil penyembahan kehidupan ini dan rumus obatnya untuk menemukan metode untuk mengatasinya dalam waktu 1 tahun untuk menghapus hal ini dari Anda." Xiao Li tersenyum acuh pada ini. "Semua baik-baik saja selama Anda masih hidup. Tidak masalah jika saya ada atau tidak." Xiao Yan memutar matanya ke kata-kata Xiao Li. Dia berdiri dan berkata, "Saya akan kembali ke Akademi Jianan sekarang. 2 hari kemudian, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Han Feng." Han Feng? Alis Xiao Li merajut erat ketika dia mendengar nama ini yang diketahui semua orang di wilayah Black Corner. Dia berkata, "Anda ingin mencarinya? Orang itu adalah tingkat puncak elit sejati Dou Huang. Selain itu, ia memiliki bantuan dari satu jenis api surgawi. Dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan jika dia bertemu dengan Dou Zong biasa. Bukankah itu terlalu berisiko bagimu untuk menemukannya? Selain itu, aliansi hitam memiliki banyak orang yang kuat sebanyak awan. Kamu, hehehe, Anda tidak perlu khawatir. Mungkin ada banyak orang kuat dalam aliansi hitam, tetapi ada juga cukup banyak orang kuat di Akademi Jianan. Kali ini, kami bertindak bersama, dan itu bukan hanya saya sendiri." Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Selain itu, Han Feng itu mungkin memiliki api surgawi,
tetapi begitu juga aku. Selain itu, aku memiliki lebih dari dia. Apa kekuatan pastimu sekarang? Xiao Li menimbang Xiao Yan ke atas dan ke bawah sebelum tiba-tiba bertanya. Saya seharusnya berada di puncak kelas Do Huang dan tidak jauh dari menerobos untuk menjadi Do Huang. Xiao Yan tersenyum. Dia sedikit melebih-lebihkan untuk meyakinkan Xiao Li. Dia mungkin saat ini berada di puncak kelas Do Huang tetapi dia belum benar-benar mengendalikan kekuatan pada level ini. Kecuali ada beberapa situasi khusus, dia masih membutuhkan jangka waktu sebelum dia bisa sekali lagi maju ke Do Huang. Celah dari seluruh kelas. Xiao Li mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum, dia segera teringat soal Fan Lao mati di tangannya. Baru kemudian dia mengangguk pelan dan berkata, hati-hati. Selain itu, akan lebih baik jika Anda membawa saya sepanjang waktu ini. Saya seharusnya tidak menjadi beban bagi Anda mengingat kekuatan saya saat ini. Hehehe, saya juga khawatir jika saya meninggalkan Anda di wilayah Black Corner. Saudara kedua, Anda harus meluruskan situasi. Saya akan membawa Anda ke akademi untuk tinggal selama 2 hari. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menempatkan Life Devouring Pill dan formula obatnya ke dalam ring penyimpanannya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari aula. Xiao Li biasanya bertindak dengan tegas dan cepat. Karena itu, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah menyelesaikan semua orang. Meskipun beberapa anggota telah meninggal selama pertempuran besar tadi, masih ada hampir 100 orang. Meskipun ini tidak dapat dibandingkan dengan fraksi besar seperti Sekte Darah, itu tidak dianggap sebagai kekuatan yang lemah dalam wilayah Black Corner. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah semuanya diselesaikan. Lebih dari 10 griffin penuh dengan orang-orang sebelum mereka mengepakkan sayap mereka dan terbang tinggi di langit, membawa kelompok besar saat mereka sekali lagi terbang kembali ke Akademi Jianan. Karena beberapa alasan, Xiao Yan mampu membuat Xiao Li untuk menyelesaikan anak buahnya di Jianan City di luar akademi. Mereka tinggal di sana sementara Xiao Li sendiri dibawa akademi dalam Jianan. Ada keributan ketika Xiao Yan dan yang lainnya kembali. Keributan ini menjadi sangat jelas ketika beberapa anggota Pan Get yang telah berpartisipasi dalam pertempuran besar menyebarkan berita bahwa pemimpin Sekte Darah, Fan Lao, dibunuh oleh Xiao Yan. Seluruh akademi batin menjadi terlibat. Seorang elit Du Huang adalah tinggi yang hanya bisa mereka pandang. Namun, ahli seperti itu bahkan tidak meninggalkan mayat di tangan Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak peduli tentang keributan yang dia bangkitkan di dalam akademi dalam. Dia pergi mencari penatua pertama Suqian setelah ia kembali ke Akademi Batin. Yang terakhir juga merasa terkejut pada Xiao Yan membunuh Fan Lao. Namun, dia tidak tampak terlalu kaget. Dia jelas mengerti betapa menakutkan kekuatan pertempuran Xiao Yan yang bisa mengendalikan 2 jenis api surgawi. Meskipun agak bertentangan dengan aturan untuk Xiao Yan untuk membawa Xiao Li ke Akademi Batin, Suqian diam-diam setuju untuk itu. Setelah semua, status pembentuk saat ini sesuatu yang seorang siswa biasa tidak bisa berharap untuk dibandingkan. Xiao Yan, yang memiliki 2 jenis api surgawi, adalah seseorang yang bahkan dia tidak berani dengan mudah meremehkannya. Oleh karena itu, setelah menegurnya sedikit, Suqian membebaskan Xiao Yan. Dia bahkan secara khusus mengingatkan Xiao Yan tentang aktivitas besar 2 hari kemudian. Kegiatan besar ini adalah sesuatu yang Xiao Yan juga rasakan sangat diantisipasi. 2 hari berlalu dalam antisipasinya. Langit pada hari kedua baru saja menjadi terang ketika beberapa siswa merasakan bahwa atmosfer di dalam Akademi Batin kurang tepat. Hanya ketika mereka melihat sosok-sosok manusia yang terbang ke langit dari seluruh Akademi Batin akhirnya mereka sampai pada suatu pemahaman.
Sepertinya Akademi Batin berniat melakukan sesuatu yang besar. Para siswa di Akademi Dalam telah melihat cukup banyak kesempatan besar selama 2 tahun terakhir ini. Setiap kali orang-orang kuat dari Akademi Dalam pindah, mereka pasti akan pergi dan menemukan masalah dengan orang-orang dari daerah sudut hitam. Namun, ada beberapa orang tajam yang menemukan bahwa skala kali ini lebih besar dari waktu sebelumnya. Suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari dalam Akademi Batin hanya karena sejumlah siswa yang tak terhitung menatap para ahli Akademi Dalam yang mengepakkan sayap mereka di langit dengan wajah iri. Segera, sepasang sayap api hijau giok membawa sosok hitam saat mereka bergegas ke langit sebelum sosok itu muncul. Banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti lolongan itu dan berbalik. Mata mereka menjadi panas dan liar ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang muncul. Selama bertahun-tahun ini, Xiao Yan adalah orang pertama yang berpartisipasi dalam pertempuran besar Akademi Batin dengan status pelajar. Ini adalah kemuliaan ekstrim di mata para siswa muda ini, karena memiliki kualifikasi seperti itu menunjukkan bahwa Xiao Yan sudah menjadi orang yang benar-benar kuat yang bahkan diakui oleh eselon atas Akademi Batin. Xiao Yan mengabaikan tatapan panas yang liar di bawahnya saat dia berdiri di langit. Tatapannya mengarah ke langit utara, dan busur yang dipenuhi rasa dingin perlahan muncul di wajahnya. Kali ini, biarkan saya membantu guru membersihkan sampah. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.